pangkat itu artinya perkalian berulang. Jadi misalnya ada 2 pangkat 3 itu adalah 2 dikali sebanyak 3 kali. Ya, 2 dikali 2 dikali 2. Nah, ini hasilnya adalah 8. Ini benar. Jadi jangan salah. Misalkan 2 pangkat 3 itu malah dibikin 2 dikali 3. Nah, ini salah ya. Nah, jadi harus paham. Nah, seperti ini. Nah, contoh soal tentang materi perpangkatan itu seperti ini. Misalnya ya, 2 pangkat 4 hasilnya berapa? Ini ada 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, ini hasilnya berapa? Ini 4, ini 4. 4 kali 4 hasilnya 16. Nah, contoh selanjutnya, hasil dari 9 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 2 adalah berapa? Nah, terlebih dahulu kita selesaikan ini ya. 9 pangkat 3 itu artinya 9 kali 9 kali 9. Kemudian ini hasilnya 81. 81 kali 9 itu 729. Nah, yang ini 5 pangkat 2 adalah 5 dikali 5 ya, sama dengan 25. Nah, kemudian ditambahkan ya, 729 ditambah 25. Nah, ditampilkan seperti itu. Hasilnya berapa? Ya, 9 tambah 5, 14, 4, 1. Kemudian 2 tambah 2, 4, tambah 1, 5. Nah, ini 7 turun. Jadi hasilnya adalah 754. Nah, seperti ini cara pengerjaannya. Untuk soal selanjutnya, seperti ini soalnya. 6 pangkat X tambah 1 sama dengan 36. Maka berapakah X? Nah, ini cara pengerjaannya adalah ini angka 36 itu diubah menjadi 6 pangkat 2. Ini kan 6 pangkat 2 juga kan hasilnya 36 ya. Nah, jadi kemudian berdasarkan sifat dari eksponen atau perpangkatan, maka ini penyelesaiannya adalah X tambah 1 sama dengan 2. Nah, kita akan mencari X sehingga ini kita pindah ya, pindah ke kanan. Nah, kalau pindah dari positif, pindah ruas ke kanan itu berubah jadi negatif. Nah, hasilnya adalah X sama dengan 2 kurangi 1, dapatnya 1. Nah, kemudian misalkan ada soal lain, 5 pangkat 2X tambah 1 sama dengan Nah, misalnya ada contoh lain, 5 pangkat 2X tambah 1 sama dengan 125, maka misalnya berapa X, kita akan mencari nilai X. Maka sama pengerjaannya seperti cara yang tadi. Jadi angka 125 ini kita ubah menjadi 5 pangkat 3 ya, karena 5 pangkat 3 itu hasilnya adalah 125. Nah, ini bilangan pokoknya udah sama, sehingga penyelesaiannya adalah 2X tambah 1 sama dengan 3 gitu ya. Nah, ini pindah ruas, jadinya 2X sama dengan 3 dikurang 1. 2X sama dengan 2 gitu ya. Maka X sama dengan 2 bagi 2 sama dengan 1. Nah, seperti itu. Logaritma itu bisa dikatakan kebalikan dari perpangkatan atau eksponen. Jadi kebalikannya ya. Nah, contohnya seperti apa? Nah, misalkan 2 log 4 itu berapa? 2 log 4 itu artinya 2 pangkat berapa yang hasilnya 4. 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? Maka pangkat 2 ya. Karena ini 2 pangkat 2 adalah 4. Nah, jadi 2 log 4 adalah 2. Kemudian misalnya 3 log 27 itu hasilnya berapa? 2 log 27 itu artinya 3 ya. 3 log 27 itu artinya 3 pangkat berapa yang hasilnya 27, maka ini dapat 3 ya, karena 3 pangkat 3 adalah 27.
Nah, seperti itu. Kemudian di materi tentang logaritma, ini ada beberapa sifatnya. Sifat logaritma. Nah, misalnya A log B ditambah A log C sama dengan A log C sama dengan A log B dikali C. Nah, kemudian A log B dikurang A log C sama dengan A log B dikurang C. Nah, kemudian sifat yang ketiga, A log A sama dengan 1. Nah, seperti itu. Beberapa sifat logaritma. Sifat-sifat itu digunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang membutuhkan sifat-sifat logaritma itu. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya ada soal 5 log 100 dikurang 5 log 2. Salah. Oke, untuk soal logaritma contohnya seperti ini. Misalnya ada 5 log 100 dikurang 5 log 4 itu hasilnya berapa? 5 log 100 itu sepertinya nggak ada isinya ya. 5 pangkat berapa yang hasilnya 100 itu nggak ketemu. Termasuk ini 5 log 4. 5 pangkat berapa yang hasilnya 4 itu nggak ketemu. Nah, tapi dengan menggunakan sifat-sifat tadi, maka soal ini dapat diselesaikan. Tadi ada 3 sifat ya. Yang paling cocok, sifat ini adalah sifat yang kedua tadi, sehingga soal ini bisa kita tulis 5 log 100 dibagi 4 gitu ya. Nah, kita kerjakan yang di dalam kurung, jadinya 5 log 100 bagi 4 dapatnya 25. Nah, 5 log 25 itu 5 pangkat berapa yang hasilnya 25, maka 5 pangkat 2. Sehingga hasilnya adalah, ini langsung aja ya, hasilnya adalah 2. Ya. 5 pangkat berapa yang hasilnya 25, hasilnya adalah 2. Nah, seperti itu. Jadi, sifat-sifat logaritma itu digunakan untuk menyelesaikan soal yang sepertinya nggak ada isinya. Contoh lainnya adalah ini ya teman-teman, ada soal 10 log 5 ditambah 10 log 2 itu berapa? Nah, ini kan sepertinya nggak ada ya, 10 pangkat berapa yang hasilnya 5 itu nggak ada. 10 pangkat berapa yang hasilnya 2 itu kayaknya juga nggak ada. Nah, ini bukan berarti nggak ada isinya ya, tapi ini bisa diubah menjadi 10 log. Nah, kalau penjumlahan itu tadi ya, sifat logaritma dari penjumlahan itu bisa diubah menjadi perkalian. Ya, ingat ini bilangan pokoknya ya, itu harus sama-sama 10 gitu ya. Sama-sama 10 berarti bisa digabungkan. Nah, ini jadinya 10 log 5 kali 2 10. 10 log 10 itu berapa? Seperti sifat yang ketiga tadi ya. A log A itu sama dengan 1, sehingga 10 log 10 itu hasilnya 1.